Hai Sobat Scouting Channel, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Oh ya, setelah sekian lama Mimin gak merangkum film, dikarenakan Mimin membaca komentar Sobat Scouting Channel di video Mimin sebelumnya, dimana pada saat itu suara Mimin kurang bersemangat dalam menceritakan alur film tersebut. Mimin sempat galau juga, tapi Mimin harus tetap bersemangat. Jadi, Mimin putuskan untuk olah vokal dulu dan belajar artikulasi serta intonasi di Jepang, alias Jemer Ketapang. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja Mimin akan menceritakan alur film Korea yang bergenre komedi romantis yang berjudul My Bossy Girl. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria dengan skuter elektriknya menuju ke sebuah kampus. Pria ini bernama Huiso, seorang mahasiswa jurusan teknik yang jarang sekali bergaul dengan cewek. Terlihat begitu ramai di sepanjang perjalanan ke kampus, karena pada saat itu ada acara pameran antar jurusan. Berbagai kegiatan pun sudah terlihat seperti dance, pameran lukisan, dan lain-lain. Wiso dan temannya membuka stand reparasi sepeda gratis. Karena saking asiknya bermain robot visual, mereka bertiga sampai gak sadar ada pengunjung yang datang. Scene berpindah ke seorang gadis cantik yang sedang mengikuti lomba panah berhadiah di acara pameran di kampus tersebut. Dia adalah Hyejin, seorang gadis pemanah profesional yang memiliki keterbatasan fisik, namun sangat jago dalam urusan panah memanah. Hingga akhirnya Hyejin mendapatkan hadiah utama berupa boneka beruang. Namun penjaga stand marah karena Hyejin dibilang pemanah profesional dan tidak layak untuk ikut lomba. Hyejin mengatakan kalau tidak ada peraturan tertulis soal itu. Meski terjadi cekcok antara pemilik stand dengan Hyejin yang menyebabkan Hyejin terjatuh dari kursi roda, namun boneka beruang itu berhasil didapatkan. Saat Hyejin pergi dengan kursi rodanya, tiba-tiba kursi rodanya hilang kendali dan masuk ke stand Fakultas Teknik yang dimana pada saat itu ada Wiso. Wiso yang melihat Hyejin jatuh langsung berdiri. Bukannya Hyejin yang ditolong, malah fokus ke controller kursi roda. Dasar anak teknik. Kemudian Hyejin menanyakan, apakah kamu bisa memperbaikinya? Dengan sedikit malu-malu, Wizu menjawab, bisa. Tak butuh waktu lama, controller kursi roda pun sudah diperbaiki. Hyejin pun senang, lalu menanyakan berapa ongkos perbaikan kursi rodanya. Wisu mengatakan kalau tidak ada biaya sepeser pun alias gratis. Karena memang stand Fakultas Teknik menyediakan jasa servis gratis. Hyejin yang tidak mau berhutang budi lalu mengajak Wisu untuk minum kopi. Wisu yang saat itu belum makan mengatakan kalau ia tidak bisa ngopi sebelum makan. Akhirnya Hyejin mentraktir makan Wisu. Wisu pun merekomendasikan tempat makan yang enak dan murah. Bisa dibilang selera bos, harga anak kos. Namun, restoran yang direkomendasikan Wisu itu tempatnya lumayan tinggi. Untuk sampai di sana harus menaiki anak tangga satu persatu. Hyejin yang tidak mampu menaiki tangga akhirnya minta digendong. Hehehe, Wisu menang banyak hari ini. Tibalah mereka di restoran dan Huiso langsung memesan menu favorit. Hyejin pun menyukai makanan yang ada di restoran tersebut. Tiba-tiba Hyejin menyuapi Huiso agar tidak banyak bicara kalau lagi makan. Setelah Huiso selesai makan, Huiso lupa kalau Hyejin harus digendong lagi dan Hyejin pun menyuruh Huiso untuk menunggu. Tiba-tiba ia melihat ikatan tali sepatu Hyejin lepas. Lalu Wiso langsung mengikatkan tali sepatu Hyejin. Ternyata anak teknik perhatian juga ya. Dan akhirnya Hyejin digendong lagi menuruni anak tangga. Sampainya mereka di bawah,
Ternyata kursi roda Hyejin raib entah kemana. Wiso mencoba mencari kesana kemari namun tak ditemukan hingga akhirnya datanglah cewek dengan mobil putihnya. Usut punya kisut, ternyata cewek itu adalah adiknya Hyejin. Karena gak enak hati, Wiso pun memberi kartu mahasiswanya kepada Hyejin sebagai jaminan untuk kursi rodanya yang hilang. Di sisi lain, Wiso yang sudah kembali ke stand mencoba mencari tahu di internet berapa harga kursi roda elektrik milik Hyejin tersebut. Betapa kagetnya ketika ternyata kursi roda tersebut cukup mahal. Namun saat itu temannya melihat Wiso dan mengetahui apa permasalahannya. Temannya pun menyarankan untuk membuat kursi roda sendiri. Masa anak teknik tidak bisa membuat kursi roda? Buat apa aja bisa kecuali membuat pacar. Cie, jomblo akut nih ye. Akhirnya Wiso pun pulang dan membuat desain kursi roda di bengkel sepeda milik keluarganya. Sementara di rumah Hyejin, nampak ayah Hyejin sedang memarahinya atas kejadian hilangnya kursi roda Hyejin. Terlihat di sini bahwa hubungan Hyejin dengan ayahnya kurang baik. Bahkan Hyejin berkata kalau masalah ini dia bisa selesaikan sendiri. Scene berpindah ke Wiso di mana ia terlihat sedang menaiki kursi roda dengan boneka beruang putih di belakangnya. Ternyata kursi roda buatan Wiso sudah jadi dan dia membawanya ke tempat Wiso latihan memanah. Di sana, Hyejin dan dua temannya yang juga sama-sama memiliki keterbatasan fisik sedang latihan memanah. Kemudian, Wiso memberikan kursi roda buatannya kepada Hyejin. Wiso mengatakan kepada Hyejin kalau kursi roda tersebut ia buat sendiri karena tidak mampu membeli kursi roda baru. Hyejin terlihat sangat senang dengan kursi roda tersebut. Kemudian mereka pergi ke suatu tempat. Lalu mereka minum bersama sambil bersenda gurau. Wiso pun akhirnya mabuk dan diantar pulang oleh Hyejin menggunakan taksi online. Orang tua Wiso pun melihat Wiso tengah mabuk. Hyejin merasa bersalah telah membuat Wiso mabuk, lalu meminta maaf kepada ibunya Wiso. Ibunya Wiso bukannya marah tetapi malah senang melihat Wiso mabuk dan punya teman wanita. Karena selama ini ia hanya bermain dengan robot ciptaannya. Keesokan harinya, teman Wiso memberi kabar kalau akan ada pertandingan airsoft gun antara Fakultas Teknik dengan Elektro. Karena anggotanya kurang satu, Wiso mengajak Hyejin untuk ikut bermain dalam timnya. Dan pada akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Fakultas Teknik berkat Hyejin dengan panahnya. Kemudian malam harinya mereka semua merayakan kemenangan dengan berpesta di taman dan bercanda ria. Saling bertukar pikiran hingga akhirnya mereka saling mengenal satu sama lain. Dan setelah itu, Hyejin diberitahu ayahnya bahwa ia akan dijodohkan dengan pria anak dari rekan kerja ayahnya. Hyejin yang tidak terima karena merasa ayahnya hanya mementingkan harta. Hyejin pun yang merasa bahwa telah diatur oleh ayahnya lalu pergi begitu saja. Dan ternyata Hyejin menemui Wiso dan mencoba teknologi VR milik Wiso. Sehingga rasa marahnya mulai agak mereda. Lalu Hyejin memberitahu kalau dia akan ikut seleksi panahan untuk tim nasional. Dan Wiso pun berjanji akan datang untuk menonton seleksi panahan tersebut. Keesokan harinya, Hyejin bertemu dengan seorang wanita di sebuah warung makan yang ternyata wanita tersebut adalah ibunya yang sudah lama bercerai dengan ayahnya. Kemudian Hyejin bercerita kepada ibunya apa yang dia alami bersama ayahnya. Dan sang ibu pun menasehati Hyejin agar bisa membuktikan kepada ayahnya bahwa ia bisa hidup sendiri. Lanjut cerita, di mana terlihat teman Hyejin mengalami kram otot. Akhirnya, pelatih membawa temannya tersebut ke ruang berobat.
Tak mau menunggu lama, Wissu disuruh untuk mengantar Hyejin, namun Wissu mencari alasan. Karena sejujurnya, Wissu belum bisa menyetir karena trauma dengan kejadian yang dialaminya di masa lalu. Namun, Wissu kemudian tergerak hatinya untuk bisa menyetir mobil. Dengan sedikit paksaan dan dukungan dari teman-temannya, Wissu akhirnya bisa menyetir mobil. Kemudian pada seleksi pertama, Hyejin berhasil lolos dan tiba-tiba Wissu datang dengan membawa mobil sendiri. Hyejin pun merasa senang dan bangga karena Wissu begitu berkembang pesat. Lalu mereka pun pulang naik mobil dan tiba-tiba di perjalanan ada mobil lain yang membuat Wissu kaget dan mobilnya pun tak terkendali. Ternyata Wissu mengalami trauma waktu kecil, pernah disekap dan dibuli oleh teman-temannya. Itu pula mengapa sampai sekarang ia merasa takut saat berada di ruang sempit dan gelap. Kemudian saat berada di rumah sakit, Hyejin meminta maaf kepada ibu Wissu karena merasa bersalah atas kejadian ini. Ibu Wissu justru berterima kasih berkat Hyejin. Wissu berubah menjadi laki-laki sejati. Saat berada di rumah sakit, ayah Hyejin pun datang, kemudian meminta Hyejin untuk menjauh dari Wissu dan mencari laki-laki yang lebih baik. Wissu yang mendengar perkataan ayah Hyejin merasa diri tidak cocok dengan Hyejin dan harus menjauh. Hyejin dan Wissu pun merasa patah hati karena harus terpisah. Singkat cerita, seleksi terakhir pun akan segera dimulai. Jin yang masih galau karena jauh dari Wissu menjadi tidak fokus. Di saat yang bersamaan, Wissu tersadar bahwa saat ini Hyejin membutuhkan support darinya untuk lolos seleksi terakhir. Dan Wissu pun akhirnya bangkit untuk menemui Hyejin bersama teman-temannya. Kemudian, setibanya di tempat seleksi tersebut, Wissu menemui Hyejin dan berkata bahwa ia tidak akan jauh lagi dari Hyejin. Wissu janji akan selalu ada buat Hyejin apapun yang terjadi. Bak mendapatkan asupan nutrisi baru, Hyejin bersemangat dan berhasil menancapkan anak panahnya satu persatu ke target sasaran hingga hasilnya berimbang dengan lawan tandingnya. Pertandingan pun dilanjutkan kembali dan akhirnya Hyejin berhasil memenangkan seleksi tersebut. Dan di sana hadir pula ayah dan adik Hyejin yang juga turut mensupport Hyejin serta semua teman-teman Wissu. Kemudian cerita berlanjut di mana hubungan Hyejin dengan ayahnya sudah membaik dan adiknya pergi ke luar negeri karena mendapat beasiswa. Singkat cerita, Wissu dan Hyejin menikah dan teman-temannya pun menikah dengan pasangan masing-masing. Kebahagiaan mereka terasa lengkap dengan makan di tempat makan favorit mereka. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dalam film ini cukup banyak sih. Salah satunya cintailah pasangan kita apapun kondisinya. Support pasangan kita di saat dia membutuhkan dukungan kita. Dan jangan lupa support juga channel Scouting Channel. I love you sobat Scouting Channel. Terima kasih.